Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah pengolahan data untuk final project pengolahan data 1. Dengan judul yang kita bawa yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga mobil menggunakan regresi linear berganda dan penanganan multikolinearitas menggunakan lasso regression. Dan dosen pengolahan data yaitu Bu Mukti Ratna Dewi dan anggota kelompok 10 yaitu saya sendiri Yusuf Ahmad Pambudi, NRP 002, Amara Deviana, NRP 026, Muhammad Arya, NRP 032, Melari Iza, NRP 045, Rida Nur Fauzia, NRP 046, Alifa Rizky, NRP 062, Mumtazah Nurul, NRP 069, Riza Safitri, NRP 081. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada kali ini yaitu regresi lasso, di mana regresi lasso akan digunakan jika terdapat multikolinearitas. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan algoritma RARS untuk mendapatkan model dan akan dilanjutkan dengan validasi silang untuk menentukan model yang terbaik. Multikolinearitas sendiri merupakan hubungan linier antar variabel independen dalam regresi berganda menurut Pak Kindi dan Setiawan pada tahun 2009, dan salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan menggunakan VIF atau variance inflation factor. Selanjutnya yaitu regresi lasso atau least absolute shrinkage and selection operator merupakan metode regresi berganda yang digunakan untuk shrinkage, yaitu menyusutkan koefisien taksiran mendekati angka 0, dan selection operator yaitu menyeleksi variabel-variabel independen sehingga menghasilkan model dengan variabel terbaik menurut Pispirani pada tahun 1996. Selanjutnya yaitu algoritma LAR yang membutuhkan P-langkah untuk mendapatkan koefisien taksiran OLS. Dengan memodifikasi algoritma LAR dapat memberikan koefisien taksiran metode lasso. Algoritma LAR yang dimodifikasi ini sering disebut juga sebagai algoritma LARS. Algoritma LARS memberikan jalan yang efisien dalam menyelesaikan regresi lasso, menurut Hasti, Tipsirani, dan Friedman pada tahun 2011. Selanjutnya yaitu validasi silang adalah sebuah teknik validasi model untuk menilai bagaimana hasil statistik analisis akan mengeneralisasi kumpulan data independen. Teknik ini utamanya digunakan untuk melakukan prediksi model dan memperkirakan seberapa akurat sebuah model prediktif ketika dijalankan dalam praktiknya, menurut Kaiser dan Seymour pada tahun 1993. Iya, untuk latar belakangnya sendiri, saat ini memiliki sebuah mobil menjadi bagian dari gaya hidup karena dengan menggunakan mobil, seseorang dapat bepergian ke suatu tempat dengan nyaman dan dapat terlindungi dari cuaca yang tidak bersahabat, seperti hujan atau panas terik matahari. Karena banyak kebutuhan akan kendaraan mobil menyebabkan banyak perusahaan otomotif menciptakan berbagai jenis mobil agar menjadi daya tarik tersendiri dengan harga beli yang berbeda-beda. Untuk itu, maka perlu dilakukan suatu analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga mobil dengan menggunakan 9 variabel prediktor dan 1 variabel respon. Ya, untuk variabel yang pertama adalah price. Di sini price adalah harga mobil dengan skala rasio dan satuan dolar. Untuk harga mobil sendiri adalah sebuah nilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan mobil yang ingin dibelinya. Untuk variabel kedua adalah wheelbase dengan skala rasio dan satuan sentimeter. Wheelbase sendiri adalah jarak sumbu roda, yaitu yang merupakan jarak antara pusat roda depan dengan pusat roda belakang. Untuk kendaraan bermotor roda 4 alias mobil yang dimaksud jarak sumbu roda adalah jarak horizontal dari sentral rotasi roda belakang dan roda depan. Untuk variabel yang ketiga adalah car length atau panjang mobil dengan skala rasio dan satuan sentimeter. Car length sendiri adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antara ujung mobil. Untuk car weight sendiri ada atau disebut lebar mobil dengan skala rasio dan satuan sentimeter merupakan lintang dari suatu mobil. Untuk variabel kelima
adalah curb weight atau berat kosong dengan skala rasio dan satuan kilogram adalah massa total sebuah kendaraan dengan seluruh peralatan standarnya, termasuk cairan seperti oli, radiator coolant, dengan tangki bahan bakar penuh tetapi tidak termasuk dengan barang-barang beserta penumpangnya. Ya, untuk selanjutnya engine size atau kapasitas mesin dengan skalanya rasio dan satuannya cc. Engine size sendiri merupakan volume dari semua piston di dalam silinder mesin pembakaran dalam yang diukur dari satu pergerakan maksimum dari atas ke bawah. Biasanya dinyatakan dengan menggunakan satuan cm kubik atau cc. Kemudian untuk bor rasio dengan skala rasio dan satuannya cm. Bor rasio merupakan besarnya diameter pada silinder mesin. Semakin besar bor, semakin besar pula area yang dapat didorong oleh gas hasil proses pembakaran. Alhasil, semakin besar pula gaya yang diberikan kepada piston untuk memutar crankshaft. Selanjutnya horsepower dengan skalanya rasio dan satuannya horsepower. Horsepower sendiri merupakan tenaga kuda yang dihasilkan oleh mesin. Kemudian untuk CT MPG dengan skalanya rasio dan satuannya miles per gallon. CT-MPG merupakan jarak yang ditempuh dalam kendaraan yang ditenagai oleh 1 galon bensin atau solar dengan rute dalam kota. Kemudian selanjutnya highway MPG dengan skala rasio dan satuannya miles per gallon. Highway MPG merupakan jarak yang ditempuh dalam kendaraan yang ditenagai oleh 1 galon bensin atau solar dengan rute luar kota. Selanjutnya yaitu tutorial dari analisis regresi Lasso. Untuk melakukan analisis regresi Lasso, kita menggunakan software RStudio sebagai aplikasinya. Nah, yang pertama kita perlu memanggil data yang kita gunakan. Perlu diketahui bahwa ketentuan dari regresi Lasso itu data yang digunakan harus distandarisasi terlebih dahulu. Untuk memanggil data, kita bisa menggunakan library readxl. Kita run dulu untuk library readxl-nya. Nah, setelah di-run, kita bisa memanggil datanya menggunakan sintaks readxl karena data yang kita gunakan itu merupakan file Excel. Yaitu kita beri nama df readxl dalam kurung nama dari file. Kemudian kita run. Setelah di-run, untuk melihat data yang kita gunakan, kita bisa menggunakan sintaks view df. Nah, oke, dapat dilihat ini adalah data yang kita gunakan setelah dilakukan standarisasi. Oke. Sebelum kita melakukan analisis regresi Lasso, kita harus mengetahui nilai multikolinaritas dari masing-masing variabel. Nah, untuk mengetahui nilai multikolinaritas, kita harus memodelkan data terlebih dahulu. Untuk melakukan pemodelan, kita bisa menggunakan sintaks LM, yaitu kita beri nama model LM dalam kurung price, dan titik di sini artinya kita meregresikan price dengan keseluruhan variabel kecuali price, koma data sama dengan df. Kita run. Nah, setelah di run, untuk mengetahui model yang terbentuk, kita bisa menggunakan sintaks summary dalam kurung model. Nah, setelah di-run, kita dapat mengetahui modelnya atau koefisiennya itu dari nilai estimate pada hasil dari summary model. Selanjutnya, setelah model sudah terbentuk, kita dapat mengecek nilai VIF-nya menggunakan
library car. Kita run dulu untuk library car-nya. Nah, setelah library car-nya sudah di-run, kita bisa melakukan cek multi-core menggunakan Viv dalam kurung model. Nah, setelah berhasil di-run, dapat kita lihat hasilnya bahwa nilai multiko itu, variabel itu memiliki indikasi multiko apabila dia memiliki nilai Viv-nya lebih dari 10. Nah, didapatkan pada data ini atau pada model ini, variabel yang memiliki indikasi terjadinya multiko adalah variabel CTMPG dan highway MPG, sehingga perlu dilakukan penanganan multikolinearitas. Penanganan dari multikolinearitas ini kita pilih menggunakan metode regresi lasso. Untuk metode regresi lasso sendiri, ini menggunakan library last. Untuk itu, kita harus memanggil terlebih dahulu library last. Jadi, langkah pertama untuk melakukan analisis regresi lasso adalah membuat plot antara cross-validation MSE dengan nilai S. Dengan cara memisahkan terlebih dahulu data frame untuk variabel X dan data frame untuk variabel Y. Di sini variabel X berarti terdiri dari seluruh variabel prediktor yang terdiri dari 9 variabel. Kemudian kita run. Dan variabel Y terdiri dari satu variabel, yaitu variabel respon. Selanjutnya, kita menggunakan sintaks setSheet. Sintaks setSheet ini kita gunakan untuk membuat hasil dari regresi lasso itu sendiri lebih konsisten. Kemudian kita run. Nah, selanjutnya adalah membuat plot dengan menggunakan sintaks cv.last. Jadi kita simpan hasilnya dalam nama lasso, kemudian cv.last. Variabel pertama adalah variabel X, dengan format adalah sebagai matriks, sehingga kita gunakan sintaks s.matrix, kemudian dalam kurung X, yaitu nama dari variabel X itu sendiri. Kemudian variabel yang kedua adalah variabel Y, dalam bentuk matriks juga, sehingga kita menggunakan sintaks s.matrix kemudian variabel Y. Selanjutnya, K sama dengan 5 ini kita gunakan karena kita menggunakan metode 5-fold cross-validation. Sehingga nilai K kita isikan sama dengan 5. Kemudian kita menggunakan mode fraction, dan di sini plot it sama dengan true digunakan untuk memunculkan plot. Kemudian kita run. Di sini hasil dari plot dapat kita lihat pada plot di bagian kanan bawah. Untuk selanjutnya, output-output yang kita run di sini akan kita jelaskan setelah seluruh sintaks terrun. Langkah selanjutnya dari regresi lasso adalah membuat tabel antara CVMSE dengan nilai S atau dengan indeksnya. Ini kita gunakan untuk mengetahui model yang terbaik dari regresi lasso. Selanjutnya kita run kembali setSheet untuk mengkonsistenkan hasil yang kita peroleh. Langkah selanjutnya kita membuat tabel antara nilai CV error dengan nilai S, dengan kita simpan dengan nama table, kemudian menggunakan sintaks cbind as data frame lasso.cv error, kemudian as data frame dari nilai S atau nilai indeks. Kemudian kita run. Hasilnya dapat kita lihat pada tabel. Berikut adalah hasil dari CV error dan nilai S menggunakan 5-fold cross-validation.
Selanjutnya, pemilihan model terbaik adalah model dengan nilai CV error paling minimum. Untuk itu, kita dapat melihat nilai CV error paling minimum dengan menggunakan sintak which.min, kemudian lasso CV error. Di sini, pada bagian konsol dapat kita lihat bahwa nilai CV error minimum terdapat pada observasi ke-70 pada tabel. Di sini, kita lihat observasi ke-70, sehingga model regresi lasso menggunakan 5-fold cross validation memiliki nilai CV error paling minimum sebesar 0,0364 dengan nilai S adalah 0,697. Langkah selanjutnya adalah memodelkan regresi lasso. Menggunakan sintaks large, dan kita simpan dengan nama lar, as matrix variabel X, kemudian as matrix variabel Y, kita pilih normalize sama dengan F atau false, karena data awal adalah data yang sudah terstandarisasi. Kemudian type, kita pilih lasso, karena kita menggunakan regresi lasso. Kemudian kita enter. Langkah selanjutnya adalah memprediksi koefisien dari regresi lasso dengan sintaks predict yang kita ambil dari pemodelan LAR yang telah kita lakukan. Dengan type adalah koefisien untuk memunculkan koefisien regresi lasso itu sendiri. Dan kita simpan dengan nama prediksi. Kemudian kita run. Kemudian kita akan menyimpan nilai koefisien lasso pada data frame dengan nama coef lasso. Jadi koefisien yang kita dapatkan ini adalah koefisien dari hasil prediksi yang telah kita lakukan. Kemudian kita run. Kita dapat melihat koefisien lasso pada tabel coef lasso. Berikut adalah hasil estimasi koefisien menggunakan lasso. Selanjutnya, karena seluruh sintak telah terun, maka kita akan menjelaskan hasil output yang telah kita peroleh. Jadi, untuk penjelasan analisis regresi lasso, yang pertama adalah tahapan seleksi variabel. Tahapan seleksi variabel menggunakan algoritma large serta metode 5-fold cross validation, dan diperoleh terdapat 10 langkah pemilihan variabel. Pada tahapan seleksi variabel, untuk step 1, variabel 4 masuk ke dalam model, dan pada step 2, variabel 3 masuk ke dalam model sehingga terdapat 2 variabel pada step 2 yaitu variabel 3 dan 4. Dan begitu seterusnya sampai pada step 9 sehingga terdapat 9 variabel yang masuk ke dalam model. Pemilihan model terbaik berdasarkan nilai CV MSE minimum pada suatu nilai S tertentu dapat dilihat berdasarkan grafik validasi silang. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui nilai S yang optimal berada pada interval dengan nilai MSE CV minimal berada pada nilai S sama dengan 0,697 dengan nilai MSE CV sebesar 0,03647. Hasil dari analisis regresi lasso diperoleh bahwa model terbaik terdapat pada langkah keempat pada algoritma large karena memiliki nilai S sebesar 0,692 yang merupakan nilai S paling dekat dengan 0,697 yang memiliki nilai CV MSE minimum. Tahapan seleksi variabel untuk menduga koefisien lasso menggunakan algoritma large diperoleh nilai koefisien lasso dari setiap tahapan dan akan berubah seiring dilakukannya seleksi model. Kemudian karena yang terpilih model terbaiknya adalah pada
langkah keempat, maka didapatkan model regresi Lasso sebagai berikut, yaitu price dipengaruhi oleh car width, curb weight, horsepower, dan CTMPG. Setelah dilakukan model regresi Lasso, kita dapat melakukan pengecekan nilai VIF kembali. Nah, telah dijelaskan sebelumnya, variabel yang didapatkan yang mempengaruhi variabel harga mobil atau price yaitu car width, curb weight, horsepower, CTMPG. Nah, untuk sama seperti tadi, untuk mengetahui nilai VIF-nya, kita perlu memodelkan data terlebih dahulu dengan sintaks. Kita beri nama model akhir, panah, LM, dalam kurung price, dan kita regresikan dengan car width, curb weight, horsepower, dan CTMPG, koma data sama dengan DF. Kemudian kita enter atau kita run. Nah, setelah di run, untuk mengetahui model yang terbentuk, kita summary dari model akhir. Nah, setelah diketahui, lalu kita bisa melakukan pengecekan nilai VIF menggunakan sintaks VIF dalam kurung model akhir. Kemudian kita run. Nah, setelah di run, kita dapatkan hasil yaitu diketahui bahwa pada variabel car width, curb weight, horsepower, dan CTMPG ini memiliki nilai VIF-nya di bawah 10 semua, sehingga keseluruhan variabel tidak memiliki indikasi terjadinya multikolinaritas. Kesimpulan dari final project pengolahan data 1 ini yaitu hasil analisis regresi Lasso menggunakan algoritma LARS dengan metode 5-fold cross validation membuktikan bahwa tidak terdapat multikolinaritas pada hasil model terpilih, sehingga regresi Lasso membuktikan mampu mengatasi masalah multikolinaritas. Mungkin cukup dari pemaparan hasil final project pengolahan data 1 kami dari kelompok 1. Mengucapkan terima kasih banyak dan semoga apa yang kita jelaskan dapat menghasilkan hasil yang maksimal untuk nilai yang diberikan. Oke, mungkin dari saya cukup. Dari kami cukup. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.